Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya mewakili tim saya. Alhamdulillah kami berhasil merancang sebuah database Salon. Yang mana database ini bertujuan untuk merangkup atau merangkap semua data-data yang ada di spa atau di salon. Di sini saya akan menjelaskan apa itu database dan seperti apa normalisasi database salon yang dibuat oleh tim kami. Dan selain itu, saya di sini juga berusaha agar tidak ada pertanyaan di pikiran Anda. Jadi, bantu saya dengan menyimak penjelasan berikut ini. Database. Jadi saya akan menjelaskan di sini apakah pengertian dari database ini. Menurut beberapa ahli yang saya baca di sini, saya mengambil satu ahli yaitu Abdul Qadir. Menurutnya ialah pengertian database atau batu data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terhubung sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Artinya ialah database ini ada sesuatu kesimpulan atau sesuatu yang intinya saja sehingga kita bisa memperoleh informasi. Jadi intinya saja kita sudah mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Itulah pengertian dari database. Kemudian apakah fungsi dari database ini, teman-teman? Fungsi dari database ini ialah yang pertama itulah mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Kemudian mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Kemudian yang ketiga, mempermudah proses menyimpan, akses, pembaruan, dan penghapusan data. Kemudian yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Serta yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Itulah fungsi dari database. Ini adalah gambar dari tabel master kami, yang terdiri dari nama customer, alamat, kontak, dan nama pegawai. Dan sambungannya, jenis kelamin, golongan, nama paket, jenis paket, dan harga. Tabel ini belum bisa kita gunakan dalam database sepenuhnya karena masih belum bisa diakses. Jadi, kita akan melakukan normalisasinya. Pada tahap pertama ini kita akan membuat primary key-nya, yaitu ada pada customer ini kita menamakan ID customer sebagai primary key-nya. Kenapa perlu dibuat primary key? Karena dengan primary key ini akan memanggil semua data-data yang bersangkut paut dengan ID primary key tersebut. Setelah kita membuat ID customer, baru kita akan membuat ID pegawai untuk data-data dari pegawai, kemudian akan membuat kode paket untuk data-data dalam paket. Jadi, apakah tahap ini sudah selesai? Tentu belum. Kita masih mengerjakan tahap-tahap selanjutnya. Nah, pada tahap kedua ini, kita akan mengelompokkan tabel sesuai dengan atributnya masing-masing. Di sini ada entitas customer, atributnya ada nama customer, alamat, kecamatan, dan kontak. Kecamatan merupakan komposit dari tabel alamat. Atribut komposit merupakan atribut yang bisa diuraikan lagi. Jadi alamat ini masih bisa kita uraikan lagi. Contohnya dengan menambah kecamatan. Lalu kemudian kita mengelompokkan tabel pegawai yang terdiri dari atribut ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, dan golongan. Lalu kemudian kita masuk ke dalam tabel paket. Tabel paket terdiri dari atribut kode paket, nama paket, jenis paket, dan harga paket. Di sini primary key-nya adalah kode paket. Pada tahap yang terakhir ini merupakan tahap pengelompokan, yaitu dengan memasukkan ID customer, ID pegawai, dan kode paket. Jadi di saat kita mencari sebuah data, kita hanya perlu memasukkan primary key-nya saja. Dengan memasukkan primary key, maka kita akan memanggil data-data yang bersangkut paut dengan primary key tersebut. Inilah bentuk normalisasi dari tabel tersebut.
Tabel dari Mazda Salon tadi, inilah tampilan dari IRD-nya. Di sini ada tiga entitas, yaitu pegawai, customer, dan paket. Di pegawai ini ada atributnya golongan, ID pegawai, jenis kelamin, dan nama pegawai. Ini kenapa ID pegawai? Di sini kami membuat garis bawah. Artinya di sini adalah primary key-nya. Jadi ID pegawainya menandakan primary key-nya. Kemudian di sini ada entitas customer dengan atributnya ID customer, kontak, nama customer, alamat, dan kecamatan. Dan di sini kenapa kontak ini memiliki tabel ganda atau tabel banyak ini atau lingkaran dua ini, artinya dia ini memiliki banyak nilai. Jadi tidak satu saja yang bisa dijadikan kontak. Misalnya hobi itu bernilai banyak. Jadi kalau kontak ini seperti ini artinya bernilai banyak, atribut yang bernilai banyak. Kemudian ID customer, kenapa di garis bawah, sama saja dengan ID pegawai tadi. Kemudian di sini ada entitas paket. Di sini entitas paket ada kode paket, jenis paket, nama paket, dan harga. Ini adalah atribut dari entitas paket. Kemudian setelah kita menentukan semua ini entitas dan atributnya, kemudian barulah kita membuat kardinalitasnya. Membuat sebuah kardinalitasnya. Di sini ada pegawai melayani customer. Pegawai melayani customer itu nilainya adalah many to many. Kenapa many to many? Artinya banyak pegawai bisa melayani banyak customer, dan banyak customer bisa dilayani oleh banyak pegawai. Kemudian hubungan antara kardinalitas customer dan paket, di sini ada menggunakan customer menggunakan paket. Artinya di sini customer menggunakan paket dan nilai kardinalitasnya ialah many to many. Kenapa many to many? Karena banyak customer bisa menggunakan banyak paket, dan banyak paket bisa digunakan oleh banyak customer. Dan di customer ini juga memiliki atribut juga alamat di sini. Kenapa di sini alamat ini ada di sini kecamatan? Karena di sini merupakan atribut komposit. Ya. Kemudian di sini karena pegawai dan customer itu many to many, jadi kita membuat di melayani ini menjadi berkotak seperti ini. Kemudian kita ambil primary key dari pegawai, yaitu ID pegawai, dan mengambil primary key dari customer, yaitu ID customer. Dibuatlah seperti ini. Kemudian di customer, di sini ID customer, di sini kita juga akan membuat hubungan customer dan paket ini karena sama-sama many to many. Jadi kita membuat tabel lain, membuat tabel lain supaya lebih ringkas. Kita buat many to many di sini karena sama dengan hubungan pegawai dan customer dan hubungan customer dan paket, maka kita buat kotak di daerah sini, di menggunakan ini. Kita buat kotak, relasinya kita buat kotak. Dan sama seperti pegawai tadi, kita mengambil primary key dari ID dari customer, yaitu ID customer, dan mengambil primary key dari paket, yaitu kode paket. Di sini apakah perbedaan ID primary key yang berada di paket ini dengan yang ada di relasi ini? Perbedaannya adalah primary key di paket dia menggunakan tanda garis bawah, sedangkan setelah disederhanakan lagi, ID customer dan primary key dari paket ini tidak diberikan lagi tanda garis bawah, karena semuanya sudah mencakup dari data-data masing-masing. Seperti ID customer mencakup data customer,
kode paket mencakup dari data paket, dan ID pegawai mencakup dari data pegawai. Alhamdulillah tabel database salon spa kita ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan. Cara aksesnya sangat mudah dengan cara mengakses ID dari atributnya, maka akan mencangkup semua data-data yang ada pada database tersebut. Mudah bukan? Jadi database ini akan mempermudah pekerjaan kita dalam mencari sebuah data, mengedit ataupun menghapus sebuah data. Dan tentunya data kita tetap aman, insya Allah. Suatu kebanggaan bagi kami jika teman-teman bisa memahami pembuatan database dan normalisasi dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Khairul Umam selaku dosen pengampu yang telah mengajarkan kami sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.